Kejutan besar dari TC Timnas di Bali. Beberapa nama besar resmi dicoret dari skuad. Kenapa mereka harus pergi? Dan apa pesan haru dari John Hartman untuk para pemain? Apa alasan dibaliknya? Dan bagaimana tanggapan John Hartman saat mengucapkan salam perpisahan serta terima kasih? Cek faktanya di sini. Saat ini, kondisi negeri kita tercinta sedang tidak baik-baik saja. Rentetan berita mulai dari mega korupsi batubara PLN, hingga oknum-oknum pejabat yang mencederai amanah program makan bergizi gratis, terus saja menggores luka di hati kita sebagai rakyat. Tapi tunggu dulu. Ada satu tempat di mana luka itu bisa sembuh seketika. Ketika kita membahas Garuda, atau ketika kita melebur bersama mendukung Timnas Indonesia. Baik yang membakar semangat langsung di stadion, berteriak di depan layar TV, maupun yang tegang menatap layar smartphone selama 90 menit penuh, seluruh beban hidup seolah sirna. Sepak bola telah menjadi pemersatu dan penyembuh luka bangsa ini. Kini, tatapan kita tertuju pada ajang bergengsi Piala AFF 2026. Di bawah kendali dingin John Hartman, kita tidak hanya bicara soal hasil akhir, tapi kita melihat sebuah revolusi sepak bola Indonesia. Perkembangan ini nyata. Bukan sekadar karena kemenangan fantastis 3-0 atas Oman, atau pesta gol 4-0 melawan Saint Kitts and Nevis. Lihat bagaimana cara Garuda memainkan bola dari kaki ke kaki dengan begitu rapi. Bahkan saat kita kalah tipis 1-0 dari tim kuat sekelas Bulgaria, kita tidak tertunduk. Di lapangan, kita mampu mengimbangi mereka meski ada kesalahan tak sengaja dari Kevin Dix di kotak penalti. Kalah ataupun menang, cara bermain timnas saat ini membuat dada kita membusung benci kekalahan dan bangga akan perjuangan. Ada sebagian orang yang mencibir dan bilang, Piala AFF ini cuma piala ciki. Level Indonesia sudah di Asia, bukan ASEAN lagi. Oke, kita sepakat level kita sudah naik. Tapi bagi John Hartman dan kita semua pencinta sejati timnas, Piala AFF 2026 adalah panggung pembuktian. Ini adalah momentum sakral untuk menegaskan siapa penguasa tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mungkin pernah dijuluki Raja Tanpa Mahkota, tapi di AFF edisi kali ini, kita datang untuk mengambil tahta dan menjadi raja baru Asia Tenggara. Kekuatan kita kali ini benar-benar mengerikan. Kombinasi antara talenta lokal dan gelombang diaspora, season awal, era Shin Tae-yong kini bersatu padu. Pemain-pemain yang dulu membawa timnas senior ke 16 besar Piala Asia, dan menghancurkan raksasa Asia di Piala Asia U23. Mulai dari melibas Yordania 4-1, membungkam Australia 1-0, hingga malam, begadang nasional, saat kita menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti yang dramatis, kini siap tempur. Jangan pernah remehkan pilar lokal seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, hingga kiper tangguh Nadeo Argawinata. Mereka terbukti mampu tampil Spartan berdampingan dengan para pemain diaspora. Pelatih John Hartman punya opsi taktik yang luar biasa melimpah. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, takjub dengan perjuangan para pemainnya yang terus bekerja keras selama pemusatan latihan di Bali. Ia pun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pemain yang dipanggilnya. Perlu diketahui, John Hartman memanggil 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak 5 Juli 2026. Pemusatan latihan dibagi ke dalam 2 gelombang. Pada gelombang pertama ini, para pemain berlatih untuk menambah kuat sesi kebugarannya. Nantinya, pelatih asal Inggris tersebut akan mencoret beberapa pemain yang tidak lagi masuk ke gelombang kedua. Sementara di gelombang kedua akan fokus taktik jelang bermain di ASEAN Championship 2026. Sejauh ini, John Hartman belum tahu berapa pemain yang akan dicoret dari gelombang pertama. Ia akan memberikan penilaian sebelum akhirnya mengumumkan daftar pemain tersebut. Kita lihat nanti. Kami akan memulai fase kedua, kata John Hartman. John Hartman bersyukur dengan para pemain timnas Indonesia saat ini. Ia menilai, semua pemain telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi bisa membela tim merah putih di turnamen tersebut. Para pemain benar-benar sudah bekerja keras selama 6 hari berturut-turut karena ini memang pemusatan latihan yang berfokus pada aspek fisik, kata John Hartman. Saat ini para pemain dari gelombang pertama akan menikmati hari libur. Setelah itu, akan ada satu pertandingan internal lagi yang digelar oleh John Hartman. Setelah pertandingan internal itu, John Hartman baru akan memilih pemain untuk melanjutkan ke gelombang kedua.
Selama masa itu kami akan mengevaluasi pemain yang ada saat ini. Sekaligus menilai beberapa pemain lain yang juga masuk dalam pertimbangan kami. Setelah itu kami akan menetapkan daftar pemain untuk fase kedua. Kemungkinan keputusan itu akan diambil pada hari Senin atau Selasa di Indonesia, tutup John Hartman. John Hartman menegaskan ASEAN Championship 2026 bukan sekadar turnamen untuk mengejar hasil. Bagi pelatih asal Inggris itu, ajang tersebut akan menjadi wadah penting untuk menguji kualitas pemain lokal yang berpeluang memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2027. Hartman menjelaskan seluruh program timnas Indonesia telah disusun dengan target jangka panjang menuju 2030. Karena itu, setiap turnamen memiliki peran tersendiri dalam proses pembangunan tim. Pada ASEAN Championship 2026, Hartman hanya mengandalkan pemain-pemain dari klub Super League. Hal tersebut dikarenakan turnamen ini bukan agenda resmi FIFA. Hartman tidak bisa memanggil pemain yang berkarir di Eropa. Kami harus melihat turnamen ini sesuai porsinya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, target utama kami adalah tahun 2030, lalu kami menyusul langkah mundur dari target tersebut ada Piala Asia AFC 2027, kemudian FIFA ASEAN dan AFF, ujar Hartman. Menurutnya, ASEAN Championship 2026 menjadi kesempatan terbaik bagi pemain-pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Di antara banyak nama tersebut, Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Bek berusia 22 tahun itu tetap dipanggil meski sedang menjalani pramusim bersama klubnya di Belanda. Jika nantinya mendapatkan izin bergabung, Hubner diprediksi bisa menjadi senjata penting dalam laga-laga berintensitas tinggi. Karakter bermain Hubner memang dikenal tanpa kompromi. Ia berani berduel, kuat dalam adu fisik, dan tidak mudah terpancing tekanan lawan. Gaya bermain seperti itu dinilai sangat cocok untuk pertandingan penuh tensi seperti duel melawan Vietnam, yang dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu diwarnai adu fisik, perang mental, hingga drama di atas lapangan. Namun kekuatan Indonesia tidak bergantung pada satu nama saja. Justru, inilah yang membuat skuad Garuda terlihat semakin mewah. Ketika satu pemain berhalangan tampil, masih ada pemain lain dengan kualitas yang tidak kalah mumpuni. Kedalaman skuad seperti inilah yang membuat media Vietnam mulai memberikan perhatian lebih kepada proyek besar yang sedang dibangun John Hartman menuju AFF 2026. Tapi dengan adanya El Preman, tentu bakal jadi tekanan mental tersendiri buat pemain Vietnam. Kini para fans Nguyen aja mulai pada was-was menyebut Indonesia seperti Paraguay-nya ASEAN yang bisa main keras. Sementara di saat Indonesia meningkatkan level persiapannya, rival-rival justru memilih pendekatan yang berbeda. Vietnam memang tetap menjalani training camp secara serius di Korea Selatan, tetapi mereka masih dihadapkan pada proses adaptasi beberapa pemain, serta belum menemukan komposisi ideal di lini tengah. Thailand lebih memprioritaskan agenda FIFA Matchday, sehingga diperkirakan tidak turun dengan kekuatan terbaik di AFF. Sementara itu, Singapura dan Malaysia sama-sama fokus menjalankan regenerasi dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemain muda. Perbedaan arah persiapan inilah yang membuat Indonesia semakin menonjol. John Hartman tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen, tetapi juga menciptakan persaingan sehat melalui proyek 50 pemain, agar setiap posisi memiliki pelapis dengan kualitas yang seimbang. Kondisi tersebut membuat media Vietnam mulai melihat Garuda sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar AFF 2026. Kini semua perhatian tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di fase grup, terutama saat menghadapi Vietnam pada 3 Agustus. Laga tersebut diprediksi menjadi ujian terbesar sekaligus penentu kekuatan sesungguhnya dari proyek besar John Hartman. Jika Garuda mampu melewati tantangan itu, Indonesia akan mengirim pesan kuat kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak lagi sekedar menjadi penantang, melainkan hadir sebagai salah satu favorit utama untuk mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar AFF pertama dalam sejarah.
Pada intinya, daftar 50 pemain yang dirilis, John Herdman telah mengirim satu pesan yang sangat jelas kepada seluruh Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding edisi-edisi AFF sebelumnya. Perpaduan pemain naturalisasi, talenta terbaik Super League, hingga peluang bergabungnya para pemain abroad membuat Garuda datang dengan kekuatan yang layak diperhitungkan. Tak heran jika media Vietnam mulai memberikan perhatian khusus. Mereka melihat Indonesia bukan lagi sekedar rival yang mengandalkan semangat juang, melainkan tim dengan kualitas pemain yang merata di hampir setiap posisi. Bahkan, lapis keduanya pun dinilai mampu bersaing dengan tim utama negara-negara lain di kawasan. Kini semua kembali bergantung pada bagaimana John Herdman memaksimalkan potensi besar tersebut saat turnamen dimulai.